Timnas Indonesia versus Filipina, Sintayong harus coret satu pemain lagi. Hal tersebut agar sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia hanya akan diperbolehkan memasukkan sebanyak 23 nama di kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, skuad Garuda kini dihuni oleh 25 pemain. Sebelumnya, Sintayong mencoret 2 nama ketika melawan Irak. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Internasional Basra. Kala itu, Sintayong memilih mencoret Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah. Nova Arianto selaku asisten pelatih Timnas Indonesia menjelaskan bahwa mencoret Egy dan Edo murni untuk mematuhi regulasi dan bukan karena sang pemain berhalangan. Sementara itu, Timnas Indonesia bakal melawan Filipina pada tanggal 21 November. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Rizal Memorial. Sintayong hanya perlu mencoret satu pemain pada laga ini. Pasalnya, satu pemain Timnas Indonesia dipastikan tak bisa bermain melawan Filipina. Pemain tersebut adalah Dimas Derajat. Sumarji menjelaskan bahwa Dimas Derajat saat ini sedang menderita cedera engkel. Lebih lanjut, pria yang menjabat sebagai ketua badan tim nasional itu mengabarkan bahwa sejatinya ada satu pemain lagi yang kurang enak badan. Namun, pemain tersebut diharapkan masih bisa tampil untuk melawan Filipina. Keluh kesah Sintayong jelang duel Timnas Indonesia versus Filipina. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal bertemu Filipina pada matchday kedua grup F. Skuad Garuda sudah tiba di Filipina sejak tanggal 18 November lalu. Kala itu, Timnas Indonesia juga langsung menggelar latihan. Hanya saja, Sintayong mengaku bahwa ada beberapa masalah yang menempa timnya ketika menjalani persiapan. Salah satunya yakni terkait fisik pemain. Hal tersebut disebabkan karena para pemain baru menempuh perjalanan jauh. Sebagai informasi, Timnas Indonesia berangkat dari Irak ke Filipina pada Jumat 17 November 2023. Lalu, Mark Klok dan kawan-kawan baru tiba pada tanggal 18 November 2023. Lebih lanjut, Sintayong menilai masalah kebugaran ini bakal tetap dialami Timnas Indonesia saat pertandingan. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu tak habis solusi. Sintayong memilih untuk menguatkan mental anak asuhnya guna bisa memperoleh hasil maksimal. Sandy Walsh tak masuk. Ex-Exco PSSI ungkap 4 pemain naturalisasi pertama permintaan Sintayong. Hassani Abdul Ghani merupakan anggota Exco PSSI periode 2019 hingga 2023 yang sempat mengurus naturalisasi beberapa pemain. Di Timnas Indonesia Senior saat ini terdapat beberapa nama pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Saini Patinama, dan Sandy Walsh. Ternyata, menurut Hassani Abdul Ghani, Sandy Walsh tidak termasuk 4 pemain yang diinginkan Sintayong untuk naturalisasi di awal kepelatihannya pada 2020 hingga 2021. Hassani mengungkapkan Sintayong menginginkan Jordi Amat, Max Hilgers, Kelvin Dix, dan Saini Patinama. Hassani kemudian ditunjuk oleh Ketum PSSI saat itu, Muhammad Iriawan, lalu dimulaikan proses naturalisasi dengan cara baru. Dalam perjalanannya, Max Hilgers dan Kevin Dix menolak untuk membela Timnas Indonesia. Sedangkan Sandy Walsh sudah menyatakan mau membela Timnas Indonesia sejak 2017. Pada akhirnya, Sandy yang dimasukkan berlanjut ke proses naturalisasi. Kini, 3 pemain tersebut yakni Saini Patinama, Jordi Amat, dan Sandy Walsh sudah menjadi warga negara Indonesia dan bisa membela Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Hassani Abdul Ghani menceritakan lika-liku mengurus proses naturalisasi. Pria kelahiran Aceh ini menumpahkan semua pengalamannya dalam obrolan bersama Arya Sinulinga. Kedepan, proses naturalisasi pemain bakal terus dilakukan demi memperkuat Timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini ada 5 pemain yang dalam proses menjadi WNI. Mereka adalah Justin Hubner, Jai Idjes, Nathan Joaan, dan Ragnar Orat Mangwen.
Untuk Ragnar, proses naturalisasi baru diajukan karena dia jadi nama terakhir yang diumumkan PSSI. Belum juga tanding, kandang Vietnam sudah buat kesal pemain Irak. Seperti yang diketahui, timnas Vietnam resmi memilih Stadion My Dinh sebagai kandangnya pada laga penyisihan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam lalu akan menjalani laga perdananya di Stadion My Dinh. Namun, lawan yang dihadapi dipastikan tak akan mudah. Pasalnya, Vietnam bakal ditantang oleh Irak. Laga ini sekaligus menentukan posisi puncak klasmen grup F. Sebagai informasi, kedua tim kompak meraih kemenangan pada laga perdananya. Vietnam sanggup mengalahkan Filipina dengan skor 2-0, sedangkan Irak berhasil mempermalukan timnas Indonesia dengan skor 5-1. Irak dan Vietnam secara berturut-turut menghuni peringkat pertama dan kedua grup F dengan raihan 3 poin. Sementara itu, timnas Irak baru saja dibuat kesal ketika berlatih di Stadion My Dinh. Kekesalan ini disebabkan karena sistem sprinkler otomatis yang ada di Stadion My Dinh menyemprotkan air secara tiba-tiba. Hal tersebut membuat beberapa pemain Irak dan peralatan latihan menjadi basah. Kabar ini datang langsung dari salah satu media asal Vietnam, The Tau 24/7. Pemain Irak bawa-bawa timnas Indonesia jelang lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Irak akan melawan Vietnam pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga pertama, Irak mampu mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 5-1. Ali Al-Hamadi tidak ingin menganggap remeh Vietnam meski mereka membungkam timnas Indonesia sebelumnya. Saya rasa kita boleh menganggap remeh lawan karena di level internasional semua tim sudah lolos, kata Ali Al-Hamadi. Fakta bahwa kita menang telah melawan Indonesia bukan berarti kita bertemu Vietnam, Irak akan dengan mudah menang lagi. Pemain Irak tidak boleh bersikap subjektif dan harus selalu siap menghadapi situasi apapun, ujarnya. Lebih lanjut, pemain AFC Wimbledon itu menilai mengalahkan Vietnam adalah sulit. Mengalahkan tim Vietnam tidaklah mudah. Vietnam selalu menjadi tim sekelas atas. Ini akan menjadi tantangan yang sulit karena tidak ada pertandingan sepak bola internasional yang mudah. Pemain seperti kami harus selalu siap, ujarnya. Pemain 21 tahun itu mengungkapkan timnas Irak telah menjalani persiapan untuk melawan Vietnam. Kami menjalani minggu persiapan yang sangat baik, sesi latihan yang bagus. Tentunya kami juga harus beradaptasi dengan zona waktu di Vietnam. Namun secara keseluruhan sesi latihan berjalan lancar dan kami akan siap untuk besok hari.